Siapakah sebenarnya orang-orang atau pribadi-pribadi yang dapat dikatakan sebagai orang yang berwibawa? Apakah mereka yang cantik, yang gagah, yang memiliki tubuh atletis, yang berkantong tebal atau kaya raya, dan punya jabatan prestigius dan juga pendidikan, gelar-gelar akademik yang wah berderet-deret seperti itu? Mereka-mereka kah orang yang disebut dengan pribadi yang berwibawa? Teman-teman, saya pernah menulis sebuah buku yang berjudul dengan Wibawa Sepeda Ontel ya. Wibawa Sepeda Ontel yang saya tulis beberapa waktu yang lalu untuk memahami sebenarnya siapakah yang dapat dikatakan orang yang memiliki kewibawaan ya, orang-orang yang berwibawa. Nah, dalam tulisan atau buku itu seringkali kata wibawa itu dikacaukan ya dengan hanya sekedar mengatakan bahwa kewibawaan itu bersumber dibangun dari kekayaan, dibangun dari pendidikan, dibangun dari jabatan-jabatan politik, ya kepemilikan harta benda, ya bahkan juga adalah performa dari seseorang, gaya bicaranya, gaya dia melangkah, postur tubuhnya atau gestur tubuhnya dan segala yang disebutkan itu. Nah, tentu teman-teman memiliki definisi atau arti sendiri terkait dengan apa yang disebut dengan kewibawaan itu. Itu sah-sah saja ya. Ya, marilah kita saling memperkaya dalam memahami kewibawaan itu. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa cara orang yang berbicara itu harus pelan, ya penuh dengan wajah yang serius, ya penekanan-penekanan yang serius dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang berwibawa itu akan dilihat dengan cara dia berpakaian, cara dia berjalan, cara dia batuk pun uh, orang coba-coba untuk mengatakan oh itu adalah wibawa ya. Ya, saya kira ya sah-sah saja, silakan saja mau mendefinisikan seperti apa. Kalau Anda senang untuk mengatakan itu, ya silakan. Tetapi orang memiliki cara yang berbeda, memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan apa itu kewibawaan dan bagaimana sumber kewibawaan itu diperoleh. Dalam buku yang saya tulis tentang wibawa sepeda ontel itu, kewibawaan Anda tidak akan pernah turun hanya karena Anda menggunakan sepeda ontel. Ya, jadi orang ada yang berpikir bahwa kalau saya dapat punya mobil, maka saya akan berwibawa, lebih berwibawa daripada kalau saya mengendarai sepeda motor atau mengendarai sepeda ontel, bahkan jalan kaki. Ya, nah, ada yang mengatakan bahwa kalau saya adalah orang yang memiliki uang sejumlah uang yang besar, sehingga ketika saya mau mentraktir teman-teman yang ambil, 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 itu adalah pribadi yang berwibawa dan sebagainya. Ya, atau kemudian ketika Anda memiliki seri terbaru dari handphone Anda, smartphone Anda dan sebagainya, sementara yang orang yang hanya memiliki smartphone yang biasa, kelas-kelas biasa dan sebagainya, lantas kita akan mengatakan bahwa orang yang memiliki smartphone yang besar itu, yang mahal itu yang kita sebut sebagai orang yang berwibawa. Atau Anda kemudian mengatakan bahwa orang yang berolahraga selalu itu adalah orang-orang yang berwibawa, sementara orang yang tidak berwibawa, yang tidak berolahraga itu adalah pribadi yang tidak berwibawa. Ya, sekali lagi, ya terserahlah teman-teman bagaimana mau mendefinisikan itu. Saya mencoba untuk membagi sudut pandang saya dalam memahami siapa sebenarnya orang-orang yang berwibawa. Nah, saya ingin masuk pada inti yang terdalam bahwa kewibawaan itu adalah soal apa yang kita sebut dengan ya spirit, roh ya. Kita bicara tentang inti kedalaman jiwa kita, inside ourselves. Ya, sesuatu yang di dalam diri kita yang kita kenal dengan sebutan apa yang disebut dengan power, kekuatan yang bersumber dari rajutan atau bangunan nilai-nilai terbaik yang kita anut ya. Artinya nilai-nilai yang positif ya. Selama kita memiliki pikiran-pikiran atau nilai-nilai yang positif di dalam diri kita, itulah sumber kewibawaan yang akan memancar pada diri kita. Ya, nilai-nilai itu akan menjadi apa yang disebut dengan law attractive ya, hukum daya tarik. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai
kehidupan yang baik, nilai-nilai yang respect atau penuh daya hormat, ya, punya kesantunan, itu merupakan ya energi terbesar untuk dapat mencitrakan kewibawaan seseorang. Karena kewibawaan itu nanti ada hubungannya dengan pengaruh. Ya, bagaimana orang mempengaruhi orang lain. Orang sangat segan pada Anda, sangat patuh kepada Anda karena dia tahu Anda adalah seorang yang berjalan pada track kebenaran, berjalan pada nilai-nilai yang positif, berjalan dengan penuh kewibawaan dalam konteks bagaimana menghargai kehidupan itu pada orang lain, tidak pilih-pilih teman dalam pengertian yang sembarangan, ya, tidak memilih teman yang kaya atau yang miskin atau yang berpunya dan tidak berpunya, yang cantik atau belum cantik dan sebagainya, ya. Tetapi sungguh-sungguh dia menghormati apa yang disebut dengan human value atau nilai-nilai kemanusiaan, ya. Jadi dia sangat menghormati itu. Dia segan pada orang tuanya, patuh pada pasangannya, ya, menghormati pasangannya, menghormati anak-anaknya, menghormati kehidupan, menghormati dirinya sendiri. Jadi orang yang berwibawa itu adalah orang yang digerakkan oleh tenaga nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, yang memang nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai yang positif, ya, yang diakui bersama. Jadi itulah yang merupakan daya tariknya, sehingga itu memancar dengan cara dia berbicara, cara dia kemudian bersikap kepada orang lain, cara dia tersenyum, cara dia menanggapi kemarahan orang lain, cara bersikap ketika dia dikritik, ya. Orang-orang yang berwibawa adalah orang-orang mampu melihat, menunjukkan perbedaan-perbedaan yang kecil tetapi punya dampak yang sangat besar. Itu yang disebut dengan ada ungkapan mengatakan little attitude big make different, ya. Sikap yang kecil, sikap yang penuh karisma, penuh kewibawaan itu akan menjadi sumber pengaruh yang luar biasa, tenaga yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga dengan sendirinya orang hormat, orang segan pada Anda, orang mematuhi apa yang kemudian Anda lakukan atau kepemimpinan Anda. Ya, kepemimpinan kita sebut saja demikian. Nah, inilah teman-teman bahwa kewibawaan itu, ya, nilai-nilai yang baik itu kan tentu juga bisa menghasilkan apa yang disebut dengan pendidikan yang baik, menghasilkan juga sumber-sumber pendapatan yang baik, dan semuanya itu menjadi satu akumulasi atau kumpulan dari hal-hal yang disebabkan dari kepemilikan nilai-nilai yang baik dalam diri kita. Nah, orang-orang itu biasanya kewibawaan atau karisma dalam diri orang itu memancar, ya memang benar lewat cara dia berbicara, berjalan dan seterusnya. Termasuk ketika dia wajahnya adalah wajah-wajah yang berseri, wajah-wajah yang kinclong, glowing, ya. Jadi percuma saja memiliki tubuh yang atletis tetapi kemudian wajah yang tidak bersahabat. Nah, kewibawaan datang dalam konteks wajah-wajah yang bersahabat, yang friendly, ya, yang selalu menyematkan atau menempatkan senyuman itu sebagai sebuah sinyal bahwa Anda adalah pribadi yang bisa dimasuki, adalah pribadi yang bisa diajak bergaul, diajak berteman, berkomunikasi dengan baik, dan mereka yakin penuh ketika dia mengelilingi diri teman-teman sekalian, ya, hidup mereka tidak akan sama. Mereka akan pulang menjadi pribadi-pribadi yang diperkaya oleh karena kehadiran teman-teman, ya. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang berwibawa itu pasti akan memiliki sistem nilai yang baik dan dia bisa mengatur dirinya untuk bagaimana bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif dalam kehidupan banyak orang, bukan hanya dirinya. Jadi, apakah Anda orang berwibawa? Menurut apa yang tadi saya sharingkan kepada teman-teman, itu sekali lagi adalah hanya salah satu sudut pandang. Ya, teman-teman tentu punya hal itu. Tapi kita pastikan bahwa kaya, bergelar pendidikan yang baik, ya, gagah, tampan dan sebagainya, kalau tidak datang dari satu prinsip atau nilai-nilai yang sangat mendasar, fundamental dalam diri kita, maka itu belum bisa dikatakan sebagai orang-orang yang berwibawa. Karisma seorang orang berwibawa itu panjang, efeknya panjang, daya pengaruhnya kuat sekali, ya. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Salam and Motive 3.